Shalom, selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di minggu ke-23 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman dalam ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Esterina Manusiwa. Jemaat, mari berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Suci, 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 Tuhan berkuasa, Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 dan menyertai-Mu juga. Tiap
beri pertolongan, pastilah kau benar. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena kau memanggilku, datang Yesus padamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Sebagai mana adanya jiwaku sungguh bercela, darahmu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Terombang-ambing bergelut, gentar di kaca kebelut, ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu.
Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Syukur kepada Tuhan. Amin. Begitu kasihnya telah ke dunia, diberikan anaknya yang satu-satunya, supaya yang percaya jangan binasa, tapi hidup selamanya. Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai 17. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti semula, kini dan terus dan kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Persembahan pujian duet dari Indonesia dan Ibu Rini. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau melayanimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu.
tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan refnya ya. Boleh refnya sampai akhir ya. Sampai akhir menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Tetap setia melayani-Mu. Ku tetap setia, ku melayani-Mu. Mari kita bersatu hati di dalam doa sebelum mendengar firman Tuhan. Kami akan tetap setia melayani Tuhan sampai akhir hayat hidup kami. Kami akan memberikan persembahan yang baik dan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan izinkan kami untuk melayani Tuhan di usia kami sampai saat ini, detik ini. Dan kami percaya dan yakin hanya Tuhan yang akan melengkapi kami dan menyempurnakan kami sehingga kami dapat memberikan persembahan yang terbaik dan yang berkenan kepada Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami boleh diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kami dengarkan pada pagi hari ini. Oleh sebab itu biarlah mata hati dan pikiran kami hanya boleh diisi dengan suara Tuhan, dengan kekudusan firman Tuhan, dengan Roh Kudus itu sendiri, dan kami benar-benar mau mendengarkan suara atau isi hati Tuhan. Bersabdalah kepada kami ya Bapa di surga, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Imamat pasal 8 ayat 1 hingga 30 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah
berkumpul segenap umat ke depan pintu kemah pertemuan. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu, dikenakannyalah kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis, dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannyalah tutup dada kepadanya, dan dibubuhnya di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnyalah patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinyalah kemah suci serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Dipercikkannyalah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangkannya sedikit dari minyak urapan itu ke atas kepala Harun, dan diurapinyalah dia untuk menguduskannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannyalah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang dan dililitkannya destar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Disuruhnyalah membawa lembu jantan korban penghapusan dosa, lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala lembu jantan korban penghapusan dosa itu. Lembu itu disembelih, lalu Musa mengambil darahnya, kemudian dengan jarinya dibubuhnya lah darah itu pada tanduk-tanduk mezbah sekelilingnya, dan dengan demikian disucikannya lah mezbah itu dari dosa. Darah selebihnya dituangkannya pada bagian bawah mezbah. Dengan demikian dikuduskannya mezbah itu dan diadakannya pendamaian baginya. Diambillah segala lemak yang melekat pada isi perut, umbai hati, kedua buah pinggang serta lemaknya, lalu Musa membakarnya di atas mezbah. Tetapi lembu jantan itu dengan kulit, daging, dan kotorannya dibakarnya habis di luar perkemahan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan korban bakaran. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya di atas kepala domba jantan itu. Domba itu disembelih. Lalu Musa menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Domba itu dipotong-potong menurut bagian-bagian tertentu. Lalu Musa membakar kepalanya dan bagian-bagiannya dan lemaknya. Tetapi isi perut dan betisnya dibasuh dengan air,
Lalu Musa membakar seluruh domba jantan itu di atas mezbah. Itulah korban bakaran yang baunya menyenangkan, yakni suatu korban api-apian bagi Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Kemudian disuruhnya membawa domba jantan yang lain, yakni domba persembahan pentahbisan. Lalu Harun dan anak-anaknya meletakkan tangannya ke atas kepala domba jantan itu. Domba jantan itu disembelih. Lalu Musa mengambil sedikit dari darahnya dan membubuhkannya pada cuping telinga kanan Harun, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanannya. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu membasuh sedikit dari darah itu pada cuping telinga kanan mereka, pada ibu jari tangan kanan, dan pada ibu jari kaki kanan mereka. Lalu Musa menyiramkan darah selebihnya pada mezbah sekelilingnya. Diambilnyalah lemaknya, ekornya yang berlemak, segala lemaknya yang melekat pada isi perut, umbai hatinya, kedua buah pinggang serta lemaknya, dan paha kanannya, dan dari dalam bakul berisi roti yang tidak beragi, yang ada di hadapan Tuhan, diambilnyalah satu roti bundar yang tidak beragi, satu roti bundar yang diolah dengan minyak, dan satu roti tipis. Lalu diletakkannya di atas segala lemak dan di atas paha kanan itu, dan ditaruhnya seluruhnya di telapak tangan Harun dan di telapak tangan anak-anaknya, dan dipersembahkannya semuanya itu sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Kemudian Musa mengambil semuanya dari telapak tangan mereka, lalu dibakarnya di atas mezbah, yaitu di atas korban bakaran. Itulah persembahan pentahbisan untuk menjadi bau yang menyenangkan. Itulah suatu korban api-apian bagi Tuhan. Musa mengambil dada domba itu dan mempersembahkannya sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Itulah yang didapat Musa sebagai bagiannya dari domba jantan persembahan pentahbisan itu, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan lagi Musa mengambil sedikit dari minyak urapan dan dari darah yang di atas mezbah itu, lalu dipercikkannya kepada Harun, ke pakaiannya, dan juga kepada anak-anaknya dan ke pakaian anak-anaknya. Dengan demikian, ditabiskannya Harun pakaiannya dan juga anak-anaknya dan pakaian anak-anaknya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan selamat berjumpa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja maupun juga saudara-saudara
yang boleh ada di rumah masing-masing dengan penuh sukacita mensyukuri lagi hari ini, hari baru, hari yang Tuhan berikan kepada kita, nafas hidup, atau bahkan juga kesegaran udara pagi, atau apapun yang kita rasakan di pagi hari ini sampai kemudian kita bisa datang ke gedung gereja kita ini, semua adalah karena anugerah Tuhan. Semua adalah karena kasih sayang Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini kita mau belajar dari Imamat 8 ayat 1 sampai dengan 30. Kalau kita membaca tadi rasanya panjang banget, padahal itu belum selesai. Kalau kita lihat secara keseluruhannya sampai 36. Silahkan dilihat di Alkitab masing-masing. Bacaan memang SBU ataupun juga SGD Sabda Guna Dharmanya sampai 30. Tapi satu perikop utuh di Imamat 8 ini sampai dengan ayat 36. Berbicara tentang apa? Seperti Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pentahbisan Harun dan Anak-anaknya. Saudara-saudara, kitab Imamat ini adalah merupakan kitab yang berisi pedoman ya untuk menjaga agar hubungan umat Israel dengan Tuhan, khususnya umat Israel yang beriman itu dengan Tuhan tetap dijamin kemurniannya. Oleh karenanya simbol kehadiran atau lambang Tuhan itu ada di dalam kemah suci. Dan kemah suci itulah menjadi pertemuan antara Tuhan ya dengan manusia. Seperti di Keluaran 40, silahkan lihat di Alkitabnya, ayat 17 sampai dengan 33, di sana Musa membangun kemah suci itu sebagai tempat pertemuan antara manusia dengan Tuhan. Keluaran 40, ayat 17 sampai dengan ayat 33. Nah, di sana dilukiskan bagaimana Tuhan meneguhkan usaha Musa dan bersedia tinggal di dalam kemah suci itu. Kemah suci itu harus dijaga dengan baik. Bahkan di dalamnya tidak boleh ada kekeliruan dalam upacaranya. Harus benar-benar dijaga kemurniannya. Dan harus juga dilayani oleh orang-orang yang pantas. Orang-orang yang layak. Orang-orang yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Yaitu seorang imam. Oleh karenanya jabatan imam itu adalah satu jabatan yang amat penting. Dia punya peranan yang sangat penting dalam mengelola ataupun juga dalam menjaga kekudusan. Baik kemah suci itu maupun juga sistem peribadahannya. Oleh karena itu saudara-saudara, melalui Musa Tuhan berfirman. Supaya Musa, kita lihat lagi di khusus bacaan kita hari ini ya, di pasalnya yang ke-8, memanggil Harun dan anak-anaknya. Kenapa anak-anaknya? Karena jabatan imam itu adalah merupakan jabatan turun-temurun dalam satu keluarga. Sehingga tidak hanya Harun yang dipanggil oleh Musa, tetapi anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, 1, kemudian 2, panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan memberikan tugas, kewenangan, tanggung jawab atau pendelegasian kepada Musa untuk memanggil Harun dan anak-anaknya. Untuk apa? Untuk ditahbiskan sebagai seorang imam. Kenapa peranan imam itu sangat penting ya? Karena tugasnya mempersembahkan korban, mengadakan doa syafaat, memberikan berkat. Dan kembali seperti saya katakan bahwa tugas itu enggak sembarangan, tidak semua orang boleh melakukannya. Kita lihat coba Imamat 17 ya. Imamat 17 ayatnya yang ke-26. Sorry.
Imamat 17. Ya? Iya, bukan. Imamat 17 bukan ayat 26. Kita lihat ayatnya yang ke-17 ayat yang 1 juga ya. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan kepada anak-anaknya dan kepada seluruh orang Israel dan katakan kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Apa saja perintahnya? Ayat 3 dan seterusnya. Sudah? Musa menyampaikan perintah Tuhan. Dan perintah Tuhan itu kemudian dilaksanakan. Bukan hanya Musa yang melaksanakan perintah dari Tuhan, tapi kemudian Harun dan juga anak-anaknya. Silahkan dilihat Bapak Ibu Saudara di dalam ayatnya yang ke-9b. Kita lihat. Dan 36. Maka Harun dan anak-anaknya melakukan segala firman yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi sesungguhnya polanya di sini, pola penahbisannya adalah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Tetapi kemudian Harun dan anak-anaknya melaksanakan semua perintah yang dari Tuhan itu dengan perantaraan Musa. Jadi sungguh luar biasa saudara-saudara proses penahbisan ini. Dan kalau kita melihat proses penahbisan ini, ada 4 bagian utama bahwa mencakup 1 harus ada panggilan. Dan Tuhan sudah memanggil Musa dan anak-anaknya, ayat 2 itu tadi. Kemudian juga harus ada proses penyucian. Sebelum ditabiskan menjadi imam, Harun dan anak-anaknya juga harus disucikan. Dari apa? Dari dosa mereka. Lewat apa? Lewat pembasuhan air. Itu ada di Imamat 8 ayat 6b. Kemudian yang ketiga juga harus dilengkapi dengan pakaian perlengkapan imam. Dan kemudian ada pengurapan. Dan yang keempat harus mempersembahkan korban. Korban apa? Korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban ucapan syukur. Nah saudara-saudara, jelas memang apa yang disampaikan dalam firman Tuhan kepada Musa ini tidak main-main ketika Tuhan memanggil hambanya dan menetapkan hambanya untuk menjadi seorang pelayan. Dan apa yang disampaikan dalam firman Tuhan ini kalau kita boleh melihat secara detailnya ayat per ayat jelas 1-3 itu perkataan Tuhan. Kemudian ayat yang keempat itu keterangan dari sang penulis dan yang kelima itu ayat kelima perkataan dari Musa. Ayat ke-6 sampai dengan 30 itu keterangan yang kalau boleh cukup panjang ya, tetapi keterangan ini sangat beragam terkait dengan tindakan Musa untuk membasuh Harun dan juga anak-anaknya dalam upacara penahbisan itu. Apa yang dilakukan oleh Musa? Jelas di ayat 6 sampai 9. Musa membasuh Harun dan juga anak-anaknya dengan air. Itu tahapan yang pertama tadi, seperti saya katakan. Dan setelah itu kemudian Harun dan juga anak-anaknya diberikan pakaian khusus sebagai kepala imam. 6 sampai 9. Kemudian di ayat 10 sampai 11 itu tindakan Harun untuk mengurapi kemah suci itu tadi yang sudah dia bangun. Bukan hanya kemah sucinya tetapi dengan seluruh perlengkapan yang ada di dalamnya. Barang-barang itu, perlengkapan itu supaya apa? Supaya kudus. Kemudian yang ketiga ayat 12 sampai dengan ayat 13 itu ritusnya secara ritual. Ada pengurapan Harun ya dengan minyak urapan. Dan menguduskannya termasuk pakaian. Pakaian yang akan mereka kenakan juga. Dan juga untuk anak-anaknya. Kemudian di ayat 14 sampai dengan 17 ini yang menjadi tugas awal dari Harun dan anak-anaknya untuk apa? Mempersembahkan korban penghapus dosa.
imamat sendiri ya sangat penting saudara-saudara menekankan pentingnya korban penghapus dosa dengan menyerahkan hidup dan kemudian ditandai di sini dengan apa? Percikan darah. Kemudian di catatan kelima ayat 18 sampai 21 itu isi tata cara mempersembahkan korban bakaran. Disebut di sini korban bakaran berarti korban yang dikorbankan itu harus disajikan kepada Tuhan. Dan orang yang menyajikan atau memberikan korban tersebut, dia tidak meminta balasan apapun atau haknya itu dari Tuhan. Tapi dia memberikannya dengan tulus. Kemudian yang keenam ayat 22 sampai 25 itu berkaitan dengan domba persembahan penahbisan. Nah, darah domba ini saudara-saudara dibubuhkan pada cuping ataupun juga telinga, pada tangannya, pada kakinya Harun dan juga kaki anak-anaknya. Kenapa? Pengolesan itu dimaksudkan untuk melindungi orang itu dari kuasa-kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa jahat. Artinya bahwa ritual ini juga merupakan kesediaan bahwa telinga dipakai untuk mendengar suara Tuhan. Agar apa? Agar nama Tuhan juga dimuliakan. Bahkan tangan juga diberkati untuk apa? Untuk bekerja bagi Tuhan. Kaki juga seperti itu. Supaya apa? Supaya kaki juga bisa berjalan untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Bekerja untuk Tuhan. Sehingga kalau boleh kita katakan dari telinga, dari kaki, dari tangan, semua anggota tubuh ini menurut imamat dipakai untuk Tuhan. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kemudian catatan yang ketujuh ayat 26 sampai 29. Nah ini berisi tata cara mempersembahkan persembahan unjukan. Persembahan yang mau diberikan kepada Tuhan terdiri dari apa? Roti. Roti yang tidak beragi. Kalau sekarang roti semua udah pakai ragi ya supaya mengembang. Tanya pakarnya Ibu Els ya, supaya mengembang itu roti. Tetapi di sana tidak. Dia persembahkan roti yang tidak beragi dan daging. Daging pun juga dari bagian dadanya. Dada domba. Khusus roti yang tidak beragi sebelum dibakar pun diletakkan di telapak tangannya Harun. Dan juga anak-anaknya. Simbolnya apa? Simbolnya bahwa Imam Harun dan juga anak-anaknya pada saat itu juga dalam tugasnya dia akan memberi makan umat Tuhan. Akan melayani Tuhan. Baik makanan secara rohani maupun juga makanan secara jasmani. Fisik maupun juga rohani mereka. Jadi kalau kita lihat di imamat itu semua punya simbol tersendiri. Kemudian kuncinya di 30 di sini. Akhir dari proses penahbisan Harun dan anak-anaknya. Tidak hanya mereka yang dikuduskan tetapi benda-benda yang lain, benda-benda yang mereka pakai yaitu pakaian ya juga ditabiskan. Supaya apa? Supaya kudus bagi pelayanan kepada Tuhan. Itu boleh kita baca 1 sampai 30 ya. Dan seterusnya Harun dan anak-anaknya melakukan perintah dari Tuhan seperti yang disampaikan oleh Musa. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses pembelajaran dari firman Tuhan ini adalah satu, kita boleh melihat penahbisan Harun dan anak-anaknya ini dimulai dari firman Tuhan. Tuhan berfirman melalui Musa. Lalu kemudian Musa menyampaikannya kepada Harun dan anak-anaknya. Harun dan anak-anaknya pun kemudian melakukan apa yang Tuhan perintahkan melalui Musa. Polanya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Catatan pertama itu berarti bahwa Musa maupun Harun dan anak-anaknya adalah Nabi Musa, Imam Harun dan anak-anaknya adalah pelayan Tuhan yang setia. Berarti kita mau belajar tentang kesetiaan bahkan juga ketaatan lebih tepatnya lagi. Ketaatan karena Musa dengar-dengaran pada Tuhan. Dia melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dia tidak membantah. Dia tidak bertanya. Dia tidak, kalau orang Jawa bilang ngeyel. Itu tidak. Tetapi dia terus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan Musa lakukan.
Seperti halnya juga Musa, Harun dan anak-anak juga seperti itu. Endingnya di ayat 36 melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kita tahu siapa yang tidak kenal Musa ya, kita semua kenal. Musa adalah sosok yang dipersiapkan Tuhan awalnya untuk membawa umat Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Hidup mereka pada saat itu ingin dalam kemerdekaan, dalam berbakti kepada Tuhan dengan penuh hormat dan syukur. Kita tahu ada 3 tahap pembentukan pribadi di dalam Musa secara umum. Kita melihat bahwa 40 tahun pertama kita lihat di mana Musa. Musa saat itu ada di istana Firaun. Bagaimana dia mengajarkan ya, sebagai seorang pemimpin. Dan 40 tahun kedua kita juga melihat bagaimana ketika Musa juga jadi buronan. Jadi daftar orang yang dicari. Buronan Firaun, dan dia menjadi penggembala kambing domba mertuanya. Dan bagaimana juga mengajarkan ketika dalam tahapan yang kedua itu Musa tetap berlaku menjadi seorang pelayan yang setia kepada Tuhan. Bahkan kemudian 40 tahun berikutnya kita juga bisa melihat bagaimana Tuhan juga memakai dia menjadi seorang pemimpin, melayani, membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dan mewarisi negeri perjanjian itu. Jadi kita bisa melihat ada catatan-catatan yang berharga dari Musa yang berakar pada karakternya, pada kepribadiannya. Dan tidak heran ketika kalau kita baca di kitab Ulangan pasal 34 di sana ditegaskan sosoknya Musa sebagai orang yang dikenal Tuhan, sebagai orang yang diurapi, sebagai orang yang disertai dengan berbagai tanda, dengan berbagai mujizat. Tapi kita yakin di sini bahwa ternyata Musa juga mengakui hidupnya yang sejati sesungguhnya hidupnya itu hanyalah dari debu. Tetapi ketika debu dipakai oleh Tuhan menjadi alat kemuliaannya, manusia juga mesti sadar bahwa siapakah manusia? Dia dari debu dan tanah. Tetapi dia menjadi manusia yang paling berharga, menjadi manusia yang paling sempurna ketika Tuhan juga telah memakai dan memilihnya. Dan disinilah kita melihat sosok Musa ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk menabiskan Harun dan juga anak-anaknya. Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan tidak pernah keliru untuk memilih hambanya. Oleh karenanya dalam ketaatan Musa ini dan juga Harun serta anak-anaknya, kita juga boleh belajar saudara-saudara tentang arti ketaatan. Bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan, ketaatan dan kesetiaan kita kepada firman-Nya, ketaatan dan kesetiaan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai anggota jemaat. Ketaatan yang sempurna kepada Tuhan menjadikan kita kuat dan kemudian hidup kita diberkati. Menjadi taat tentu harus mengikuti aturan-aturan yang ada ya. Kalau di masa pandemik begitu ya, kita harus ikut aturan yang ada. Itu berarti kita taat. Dianjurkan memakai masker, memakai face shield, sarung tangan. Nah ini memang saya buka dulu supaya berbicara juga leluasa. Karena seperti yang saya sampaikan beberapa saat lalu, pernah saya pakai ini sulit juga untuk bernapas. Jadi tidak nyaman, tapi nanti dipakai lagi. Untuk di luaran kita juga begitu. Jaga jarak, kita sudah patuhi itu semua. Apalagi jangan berkerumun misalnya ya di satu ruangan yang banyak orang gitu. Kalau yang terbatas seperti ini oke, kita batasi. Artinya kita memang mengikuti aturan-aturan yang ada. Itu berarti kita salah satunya menjadi seorang yang bisa juga taat. Dalam hal yang lain, ketaatan apa yang diperlukan bagi saudara dan juga saya? Hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati Tuhan. Karena Tuhan sumber berkat kehidupan kita. Dia mengaruniakan berkat tuh pekerjaan kita, mengaruniakan berkat kesehatan kita, mengaruniakan berkat atas semua yang kita nikmati, yang semua kita miliki, puji Tuhan. Bangun pagi, hidup kita ya diperbaharui. Kita bisa menarik napas, kita buka jendela bisa melihat, udah siang, berarti sudah ada matahari. Kita mendengar ada orang dagang di luar, dagang roti, ya, dagang sayur, puji Tuhan. Telinga saya masih baik. Kita mencium aroma mungkin orang bakar-bakar sampah. Atau di dapur kita
mencium aroma istri kita atau mamah kita lagi memasak nasi goreng, harum. Fungsi hidung berfungsi dengan baik, menelan dengan baik. Itu artinya apa? Tuhan berikan begitu banyak berkat-berkat dan mujizat yang Tuhan berikan. Mujizat itu bukan hanya dilihat, dinilai dan diukur dari hal-hal yang spektakuler, dari hal-hal yang besar. Baru kemudian kita percaya, oh itu mujizat dari Tuhan. Mujizat dari Tuhan bisa dilihat, bisa dirasakan dari hal-hal yang kecil, dari hal-hal yang simple yang saya sebutkan contoh-contoh di atas tadi. Oleh karenanya, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, kita juga diminta untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan dalam situasi apapun. Kendati pun mungkin saudara dan juga saya mengalami perguruan yang begitu besar, pergumulan yang begitu berat. Tetapi jangan menjadikan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan itu luntur. Tetapi justru menjadikan kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan semakin dekat. Masa-masa pandemik ini justru membawa satu perubahan secara radikal bagi kita. Perubahan sikap, perubahan sudut pandang, perubahan perilaku, perubahan apapun yang membawa kebaikan dan positif is okay. Tapi kalau perubahan yang negatif itu harus kita jauhkan ya Bapak Ibu. Di masa pandemi kalau justru membuat perubahan yang negatif, perubahan yang enggak berarti harus kita jauhkan. Oleh karenanya catatan yang pertama, ketaatan ini mau juga mengingatkan kepada kita. Mari hidup kita untuk selalu setia dan taat pada Tuhan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan memanggil kita. Sampai kita mengakhiri hidup kita. Barang siapa yang taat setia sampai akhir, dialah yang akan menerima mahkota kehidupan. Catatan yang kedua tentang kekudusan. Saudara-saudara yang dikasihi Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, kata kudus itu berasal dari bahasa Ibrani kadosi. Dan kalau dari bahasa Yunaninya adalah hagios. Dan hagios ataupun juga kadosi itu sama-sama kalau diartikan kudus artinya dipisahkan, dikhususkan dan disendirikan. Dipisahkan, dikhususkan, disendirikan dari apa? Apakah menjadi seseorang yang kemudian eksklusif, berbeda dari orang lain? Pertanyaannya, dipisahkan, dikhususkan atau disendirikan dari apa? Dari dosa. Dari hal-hal yang gak benar kepada Tuhan. Dari hal-hal yang najis. Dari hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Itu maksudnya. Sama seperti Harun maupun juga anak-anaknya. Dia dikuduskan, disucikan pada saat itu. Kalau kita lihat simbol air tadi, pembasuhan air. Menjadi seorang pelayan, imam, dia harus dikuduskan, disucikan. Supaya ketika dia mau melayani Tuhan, dia benar-benar hidupnya sudah kudus. Sudah suci terlebih dahulu. Nah kalau kita belajar dari catatan yang kedua, dari kekudusan ini adalah apa? Kita juga tentunya diminta untuk hidup dan kudus di hadapan Tuhan. Suci dan kudus di hadapan Tuhan. Kita hidup senantiasa mau bergaul dengan Tuhan. Kita hidup senantiasa mau dekat dengan firman Tuhan. Hidup yang dikuduskan oleh Tuhan adalah hidup yang mau melanjutkan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita tahu standar kekudusan itu dari mana? Standarnya bukan kata orang, ya bukan kata pendeta, bukan kata majelis, bukan kata orang tua, kamu harus hidup kudus ya, kamu harus hidup suci ya, tidak. Tetapi standar kekudusan hidup kudus itu dari Alkitab sendiri. Nas pembimbing tadi ya kita lihat dan kita buka di 1 Petrus 1. Kita buka lagi di 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-15 dan 16, kita lihat. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi standarnya karena Dia dulu kudus, karena Tuhan itu dulu kudus. Dianya huruf besar ya. Jadi bukan kata orang, tapi kata Alkitab, kata firman Tuhan. Tuhan yang terlebih dulu kudus. Kekudusan merupakan salah satu pengertian kunci juga ya di dalam kitab Imamat ini. Yang menentukan kualitas kudus adalah hubungan dengan Tuhan. Tadi saya katakan. Itu berarti bahwa manusia terus menerus harus menjalani hubungan yang kudus yang baik dengan Tuhan. Dalam bentuknya atau wujudnya yang konkret
Bagaimana cara-cara menjalankan hidup kudus itu? Kalau di imamat tidak boleh makan yang darah itu ya, atau kuku berbelah. Kekudusan seperti itu. Kemudian juga menghindari hubungan kelamin yang tidak wajar. Kemudian kekudusan itu juga tercermin tadi lewat tugasnya para imam. Dia harus kudus. Kalau imamnya aja nggak kudus, penuh dosa di hadapan Tuhan, bagaimana umat Israel yang akan digembalakan, akan dipimpin oleh imam tersebut. Jadi memelihara kekudusan itu, saudara-saudara, berarti terus menjalin relasi dengan Tuhan, terus menerus, berkesinambungan, kontinuitasnya itu terus-terusan ada, gak boleh putus. Kontinuitas, terus-terusan, menerus, gak boleh putus, gak boleh berhenti. Hal ini, saudara-saudara, mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita tahu Dia, Tuhan itu kudus, harusnya hidup kita juga kudus. Termasuk para pelayan, bukan hanya para pelayan tentunya, para umat yang dilayani juga harus kudus. Menghindari hidup yang tidak disukai oleh Tuhan. Menghindari hidup yang tidak disenangi oleh Tuhan. Menghindari dosa, tidak melakukan dosa. Hal ini yang mau ditekankan dalam hidup yang kudus itu. Yang bagaimana sih hidup yang tidak disukai oleh Tuhan? Bagaimana sih hidup yang dibenci oleh Tuhan? Sehingga itu Tuhan bilang gak kudus, gak suci. Praktek kehidupan kita terus menerus, boleh Bapak Ibu Saudara dan juga saya renungkan, refleksikan, introspeksi diri. Tuhan tidak suka mencuri, kita mencuri. Tuhan tidak suka kita berbohong, berdusta. Tuhan tidak suka kalau kita terus menerus berkubang di dalam kehidupan kita yang lama. Hidup yang kudus berarti kita meninggalkan juga hidup kita yang lama. Lalu kita sudah hidup baru di dalam Tuhan. Hidupku yang kuhidupi sekarang bukan hidup di dalam daging, tetapi Kristus Yesus yang hidup di dalamku inilah. Jadi kalau orang yang sudah hidup di dalam Tuhan dan menjalankan kekudusannya, dia sadar bahwa di dalam dirinya ini yang hidup, yang tumbuh bukan dirinya lagi, tetapi Kristus. Ketika persiapan presbiter lewat Zoom Jumat kemarin ya, dengan Miss Ruth, dengan Bu Foni, dengan Pak Sarwoto, Pak Rudi, dengan Diaken Gerat. Nah, itu banyak lagunya yang mau mencerminkan kekudusan ini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Ya, itu kata Bu Foni. Kemudian Pak Rudi bilang lagu ini Gita Bakti 50. Ada ya, ingat gak? Ketika kasih Yesus, perubahan ajaib ya. Perubahan ajaib terjadi padaku. Atau Hidup Kudus lagunya Tanti Yosefa juga. Semua itu juga mau mengatakan kepada kita bagaimana ketika kita juga mau selalu hidup kudus dan suci di hadapan Tuhan. Bisa enggak? Bisa. Ketika kita mengundang dan membiarkan hanya Tuhan Yesus yang mau mengisi hati kita. Kalau kita yakin percaya hanya Tuhan Yesus yang mau mengisi hati dan pikiran kita, maka kekudusan itu juga bisa kita lakukan. Lewat sikap hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat ucapan mulut dan lidah kita, maupun juga lewat pikiran-pikiran kita. Semua itu kita lakukan. Hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Sehingga kalau SBU atau SGD hari ini khotbahnya persembahan yang berkenan kepada Tuhan adalah persembahan seluruh hidup dan diri kita. Mari kita buka Roma 12. Roma 12 1 ya, ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati.
Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Selesai. Yang mau dipilih oleh Tuhan dan yang berharap tak henti akan mendapat pertolongan bahkan di saat Silahkan duduk kembali. Mari kita bersatu hati di dalam doa, kita menaikkan doa syafaat dan diakhiri doksologi. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar tentang arti ketaatan dan kekudusan. Ketaatan dan kekudusan itu biarlah mewarnai kehidupan kami, sehingga kami dapat memberikan persembahan kami yang baik, persembahan kami yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih juga ibadah kami ini boleh dihadiri beberapa jemaat. Kami sadar Tuhan, sepanjang 8 bulan lebih kami rindu satu dengan yang lain untuk bertemu, bertatap muka. Kami rindu untuk menyapa satu dengan yang lain, bersalaman, ataupun juga sekedar kami boleh melihat saudara kami satu dengan yang lain. Tetapi kami tahu Tuhan, situasi seperti ini tidak memungkinkan. Kami taat juga pada aturan yang ada, tetapi tidak mengurangi iman percaya kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan tetap menjaga kami di tengah wabah pandemi COVID yang sudah kami rasakan. Bukan hanya kami Tuhan yang ada di Indonesia, tetapi seluruh umat di dunia merasakannya. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Kami mohon pengampunan Tuhan atas diri kami, atas bangsa kami Indonesia, bahkan atas seluruh umat manusia. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Oleh karenanya, melalui doa syafaat ini kami berdoa, tolong ya Bapa, bebaskanlah kami dari pandemi COVID-19 ini. Untuk pemimpin bangsa dan negara di dunia atau termasuk di bangsa kami Indonesia ini, Tuhan berikan hikmat bagi para pemimpin agar mereka dapat
mengambil tindakan yang tepat dan dapat mengatasi COVID-19 ini, agar tidak menyebar dan begitu banyak orang jatuh korban, baik yang meninggal atau bahkan dirawat di rumah sakit. Tidak hanya usaha pemerintah, tapi kami pun secara pribadi Tuhan, kami boleh membentengi diri atau mengupayakan diri kami masing-masing juga untuk menjaganya dengan berbagai aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah kami. Kami berdoa juga Bapa di surga buat kami semuanya, sesama kami, orang-orang yang saat ini juga mengalami kemunduran atau bahkan juga mengalami usahanya yang bangkrut atau bahkan gulung tikar. Tolong Tuhan supaya kami pun boleh bangkit lagi Tuhan. Masyarakat kami tidak lagi terpuruk dalam ekonomi yang lemah akibat dampak COVID-19 ini. Kami masyarakat juga boleh bersatu padu, mengikuti himbauan pemerintah, serta hidup tenang dan selalu waspada. Kami berdoa untuk para ilmuwan peneliti agar mereka yang dapat menemukan vaksin COVID ini Tuhan. Tuhan memberkati dan vaksin ini juga boleh segera dapat didistribusikan ke berbagai negara termasuk kami Indonesia. Kami juga berdoa bagi kami ataupun juga bagi setiap orang, usaha perusahaan-perusahaan yang menemukan ataupun juga yang menghasilkan berbagai macam obat anti penawar ini Tuhan. Tolong Tuhan, kami tahu hanya dengan cara Tuhan sendiri. Dengan kekuatan kami tidak mungkin bisa Tuhan. Tapi dengan bimbingan, dengan hikmat dari Tuhan segala sesuatunya bisa saja terjadi. Kami juga mau berdoa buat mereka termasuk kami yang berusaha semaksimal mungkin menjaga jarak, mencuci tangan pakai sabun, hand sanitizer, disinfektan, masker, alat pelindungan diri atau APD dan semuanya termasuk tenaga medis, jumlah dokter, juru rawat mungkin yang kurang, tolong Tuhan. Tuhan tambahkan, Tuhan sediakan semua Tuhan sesuai dengan kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk tenaga medis yang menangani pasien supaya Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan ekstra. Untuk pasien yang positif COVID supaya cepat sembuh Tuhan, yang dirawat di rumah ataupun juga isolasi mandiri, tolong semuanya Tuhan, sembuhkanlah dan pulihkanlah mereka. Untuk keluarga yang anggota keluarganya meninggal karena COVID, Tuhan juga boleh berikan kekuatan dan penghiburan. Untuk kami, para pelajar, mahasiswa, kami harus belajar dari rumah, biarlah kami boleh memiliki semangat dan kedisiplinan belajar yang tinggi secara mandiri dan kreatif. Termasuk juga kami para pekerja kantor, suami kami, orang tua kami, ayah kami, atau kami istri dan ibu yang boleh bekerja di kantor tetapi kami boleh belajar atau bekerja dari rumah. Tolong juga kami Tuhan, berikan juga semangat, berikan kami kedisiplinan dalam kami bekerja di rumah. Untuk perusahaan-perusahaan yang bisnisnya melambat ataupun juga bangkrut, ataupun juga sudah mulai gulung tikar, tolong Tuhan, belas kasihan dari Tuhan kami mohon Tuhan, bangkitkanlah kembali semua perusahaan itu. Termasuk mungkin ada kami di antaranya yang di PHK karena masalah COVID ini juga Tuhan. Kami juga berdoa secara umum juga buat gereja Tuhan, buat jemaat Sangkakala, buat sektor 1-2, buat para presbiter, buat mengurus ke-6 pelayanan kategorial, komisi, pegawai gereja koster, semua kami doakan juga Tuhan. Termasuk bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, orang tua, kami semua saudara seiman yang hadir dalam ibadah minggu di gereja ini Tuhan. Keluar dari gereja penuh semangat, sukacita, damai sejahtera, pulang dengan selamat. Kami juga terbebas dari COVID meskipun kami harus keluar dari gereja ini, berjalan mengendarai mobil, sepeda motor, atau jalan kaki. Tolong Tuhan bentengilah imun kami, kekebalan tubuh kami. Kami boleh bertemu lagi di rumah dengan keluarga kami. Kami juga mau berdoa untuk kegiatan sepekan, berkati keluarga kami. Termasuk mereka juga yang berulang tahun selama sepekan ini. Tuhan Yesus juga lindungi mereka, berikan keselamatan, kesehatan buat mereka yang berulang tahun Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati satu Kurt Louis Patinama, Ibu Novni,
Pormes Malelak, Bari Salomo Purba, Ronat Ivan Kusuma Sumono, Wilma Senia, Elisefa Matulesi, Rulof Manuel Nanlohi, Chelsea Lombon, Sabar Manaham Sormin, Ibu Sintauli, Korsterski Hutajulu, Ibu Maria Holipah Tule Simanjuntak, dan Mario Paulus Herits. Tuhan memberkati semua saudara-saudara yang kami sebutkan ulang tahun ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Bapak Penatua Lepar yang dengan rindu untuk boleh datang bergabung bersama dengan kami beribadah. Serta kami semua Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Bapa, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah pesan Alkitab dari Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin.
persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya? Amin. 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 Persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Kita berdoa secara bersahutan. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Silakan duduk. Warta Jemaat Minggu 8 November 2020. Majelis Jemaat menyampaikan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kehadiran saudara-saudara dalam ibadah hari ini baik secara daring maupun luring. Mohon perhatian warga jemaat untuk mendengarkan warta jemaat. 1. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga diadakan secara virtual pada hari Rabu 11 November. Pelayan firman disampaikan oleh Diaken Yanis Daily dan pelayan liturgi oleh keluarga Joni H. Purba. 2. Ibadah Pelkat online. Pelkat PKB diadakan pada hari Kamis 12 November pukul 20.00. Pelayan firman disampaikan oleh Pendeta Esterina Manusiwa dan pelayan liturgi oleh Rulof M. Nanlohi. Pelkat GP diadakan pada hari Jumat 13 November pukul 20.00. Pelayan firman disampaikan oleh Penatua Tony P. Sianipar dan pelayan liturgi oleh Andrew Liman. 3. PHMJ mengundang pengurus ke-6 Pelkat untuk hadir dalam sosialisasi PKA 2020 sampai 2021 yang telah disesuaikan dengan kondisi panggilan pengutusan dan pelayanan selama masa pandemi COVID-19. Sosialisasi diadakan secara daring pada hari Minggu 8 November pukul 19.00 via Zoom. 4. Akan diadakan webinar presbiter secara daring via Zoom pada hari Sabtu 14 November 2020 pukul 10 pagi. Dimohon kehadiran seluruh presbiter. 5. Dalam rangka mempersiapkan materi persidangan Sinode 21, Majelis Sinode GPIB akan mengadakan sosialisasi rancangan umum atau ranum via Zoom pada waktu yang tertera dalam warta jemaat. 6. Pelkat PKLU GPIB Jemaat Sangkakala akan mengadakan penggalangan dana berupa penjualan makanan dan masker kain. Bagi jemaat yang ingin memesan makanan dan atau masker kain dapat menghubungi pengurus Pelkat PKLU. Warta selengkapnya dapat dilihat dalam warta jemaat. Majelis dan jemaat GPIB Sangkakala juga mengucapkan selamat ulang tahun lahir dan perkawinan kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 8 sampai dengan 14 November. Tuhan kiranya melimpahkan berkat dan panjang umur kepada Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan hidup kita yang berkenan kepada Tuhan melalui ketaatan dan kekudusan. Kita berdiri.
setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kekang bagimu. Agat semboyan jangan diangkat, hidup seruan dan maju terus. Agat semboyan jangan diangkat, Kristus Raja serta penebus. Arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, amin, haleluya, amin.